Halo Sobat My Unsri, kembali lagi di YouTube channel My Unsri. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku berkesempatan buat mewawancarai Kak Ahmad Sami. Beliau ini merupakan Ketua Departemen Syiar dari Kalam FT Unsri. Halo Kak Sami, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Jadi gimana Kak kegiatannya selama ini? Alhamdulillah, kuliah ya seperti biasa ya, kuliah online. Ya. Hari juga. Ya bener ya. Biasanya tuh teman-teman join Zoom, ditinggalin, bye gitu ya Kak. Kakak gitu nggak kira-kira? Sesuai mood lah gitu. Kalau untuk kegiatan kakak di Kalam selama ini gimana nih Kak? Apakah padat banget sehingga mengganggu kuliah kakak atau gimana nih? Oh, enggak lah. Jadi kita tuh tetap harus memprioritaskan kuliah kita kan, di samping juga organisasi-organisasi di luar. Tapi kalau di bulan Ramadan ini tentunya lebih banyak kegiatan dari Kalam, karena Kalam kan di bidang Islami gitu kan. Kalau dari departemen kami sendiri syiar itu ada kegiatan-kegiatan lain di bulan Ramadan, kajian, ada kuis Ramadan, terus ada info-info terkait Ramadan tentunya. Oke. Jadi yang namanya Kalam itu berarti kegiatan di Ramadan ini bakal lebih banyak gitu ya teman-teman. Tapi sebelum itu kan kita ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Maka dari itu boleh kali Kak Sami perkenalan dulu nih kepada teman-teman yang ada di rumah yang sedang nonton. Siapa nih Kak Sami ini sebenarnya dari jurusan mana sih gitu? Kayaknya keren banget tuh jas almet ya apa sih? Jas angkatan ya. Jaket angkatannya warna hijau. Kayak interesting. Dari jurusan mana sih sebenarnya kakak ini gitu ya? Coba Kak Sami boleh kali perkenalan dulu. Oke, halo semua, kenalin aku Ahmad Sami dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2020. Nah, seperti yang kalian lihat nih, jaket ini ada lambang Absolver. Ini lambang mesin khusus buat anak-anak mesin deh. Wes. Mesin solidarity tidak sih Kak? Iya. Oke, jadi seperti yang Kak Sami bilang tadi teman-teman, Kak Sami ini berasal dari jurusan Teknik Mesin 2020, benar Kak? Benar. Oke, langsung aja kali ya. Karena sekarang juga kita lagi ada di bulan Ramadan Kak. Jadi saya punya pertanyaan seputar tentang puasa dan ya pokoknya yang berkaitan dengan bulan Ramadan gitu Kak. Jadi aku mau nanya nih, apa saja sih Kak sebenarnya tanda-tanda puasa itu yang diterima oleh Allah dan apa saja sih syarat-syarat puasa itu Kak gitu? Oh, kalau gitu sih mudah sebenarnya. Kita tinggal renungkan asal-usul diwajibkan itu berpuasa kepada kita. Bagaimana firman Allah itu di surah kedua ayat 183, Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya itu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang di sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita ingin mengetahui tanda bahwa puasa kita itu diterima enggak sih oleh Allah gitu kan? Nah, ciri-cirinya itu la'allakum tattaqun. Kita ukur, oh diri kita ini udah benar belum sih? Udah benar-benar jadi orang yang bertakwa atau belum gitu. Oke, berarti intinya tuh ya Kak, tanda puasa kita nih sebenarnya diterima atau enggak tuh seberapa bertakwanya teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Kak? Tapi tentunya selain itu kita juga harus memperhatikan aspek kita berpuasa tadi. Bagaimana kita meluruskan niat kita ketika berpuasa dan menjauhi semua hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak kan yang membatalkan puasa. Iya, banyak sekali. Apalagi godaan-godaan teman yang di grup, guys ke warung yuk jam 12 siang kan agak mengganggu hawa nafsu di kala puasa ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Salah satunya pertanyaan, boleh nggak sih Kak sahur saat azan subuh berkumandang karena telat bangun gitu Kak? Karena malamnya tuh habis buat cucian, jadi gagal gitu Kak. Jadi telat bangun gitu. Batas kita itu berpuasa sahur itu kan ketika berkumandangnya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu berarti udah
udah nggak boleh lagi kita melakukan hal-hal yang sebelumnya boleh kita lakukan di sebelum berpuasa. Kita makan boleh, kita minum boleh. Ini batasnya ketika udah azan tuh, nah udah berarti udah stop, berarti kita udah harus nahan. Mau kita itu nggak sahur atau ada halangan tertentu yang menyebabkan kita nggak sahur, tetap kita harus teruskan puasa Ramadan kita gitu. Oke, berarti buat teman-teman nih, kalau misalnya imsak, kan biasanya di masjid-masjid tuh ada yang namanya imsyak, terus azan subuh gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya imsaknya baru berbunyi, masjidnya gitu kan, biasanya kan gitu tuh. Nah, berarti masih boleh lah ya Kak, kalau misalnya teman-teman yang belum minum atau masih kurang makannya mungkin gitu ya, masih boleh kalau Iya, imsyak. bener. Tapi kalau udah azan, Mm-mm. udah angkat tangan kayak di MasterChef gitu guys, pasti angkat tangan gitu ya. Bener. Ada nggak sih jenis pekerjaan yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa terlebih dahulu dan digantikan hari lain? Nah, jadi tentunya itu kan Islam ini enggak terlalu keras kepada kita. Jadi ada beberapa kondisi ketika kita itu tidak mampu menjalankan puasa, seperti ketika kita ini memiliki sakit gitu kan, nggak kuat lagi untuk berpuasa, kita boleh membatalkannya. Seperti musafir dalam artian perjalanan yang cukup jauh. Kalau di dalam kitab bisa disebutkan 90 km gitu. Tapi dengan tujuan musafirnya ini juga dalam keadaan perjalanan yang mubah, bukan perjalanan kita untuk bermaksiat gitu kan. Dan perjalanan kita musafir itu sebelum azan subuh gitu. Jadi kita tetap boleh. Seperti lagi seorang ibu yang hamil atau yang menyusui, takut kan akan berdampak untuk kesehatan bayi gitu. Dan penyakit orang-orang yang sudah tua gitu. Nah, itu ada pembahasan khususnya gitu, kayak yang tadi. Oke, berarti semua itu udah diatur oleh Allah sedemikian rupa gitu, tidak selalu mengikat orang-orang untuk harus berpuasa tanpa terkecuali gitu sebenarnya ya teman-teman. Jadi Allah tuh juga mengetahui kelemahan dan kelebihan dari umat manusia itu sendiri, itu ya Kak ya? Iya, benar sekali gitu. Oke, jadi ini ada juga lagi nih Kak pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan dari teman-teman tim My Unsri nih sebenarnya Kak. Oke, jadi pertanyaannya ada gini Kak. Hukum tidur sepanjang hari pada saat puasa apa sih Kak? Dan bener nggak kalau tidur saat puasa itu adalah ibadah? Pasti banyak teman-teman di rumah nih yang puasa habis sahur, sholat subuh, tidur sampai jam 12, sholat zuhur, tidur lagi. Bener nggak ya? Kira-kira bagaimana hukumnya menurut kakak nih? Benar. Jadi sebenarnya itu tidur ketika kita berpuasa itu tidur seperti kita dibagi dalam beberapa tingkatan gitu kan. Kayak salah satu orang nih, misal kalau dia nggak tidur, dia masih mampu memaksimalkan puasa Ramadan dia masih mampu membaca Al-Quran, dia masih mampu berzikir sama Allah, dan dia dipastikan tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih baik, alangkah baiknya dia memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan selalu beramal kan, karena kita tahu di bulan Ramadan ini dilipat gandakan kan pahala puasa kita. Nah, tapi dalam kondisi lain, misal ada satu orang lain nih dikhawatirkan nih, misal dia tidur, misal aku nih nggak tidur, aku bakal bermaksiat nih, aku bakal main handphone, atau aku bakal mengunjing, gibah gitu kan, atau mungkin aku juga bakal melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat gitu kan. Jadi orang-orang seperti ini kalau dia tidur lebih baik dengan dia tidur gitu kan, tapi bukan dia mendapatkan pahala dari tidurnya, tapi dia mendapatkan pahala daripada puasanya gitu. Setidaknya dia nggak melakukan kemaksiatan ketika berpuasa gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Kalau misalnya bulan puasa, bulan Ramadan ini kan bukan setiap bulan ada gitu ya Kak. Jadi alangkah baiknya jika di bulan Ramadan ini kita memperbanyak pahala teman-teman, memperbanyak amal ibadah yang kita lakukan di bulan yang istimewa ini gitu ya. Jangan cuma tidur gitu. Kalaupun misalnya teman-teman mau tidur boleh, tapi jangan over gitu ya tidurnya teman-teman. Ntar lupa banget. Nah, ini juga pertanyaan sering banget ditanya ini. Boleh nggak sih kita sikat gigi pada pagi atau siang hari pada saat puasa gitu?
Apalagi kayak kita ini kan mau bertemu dengan orang kan, kalau tidak sikat gigi kan agak bahaya gitu sebenarnya ya. Jadi menurut kakak nih gimana nih? Sebenarnya di gini ya, sikat gigi pasti kan kendala kita itu daripada bau mulut kita gitu kan. Jadi di dalam hukumnya itu kalau sebelum zawal itu waktu zuhur, setelah zuhur itu kan kita azan zuhur. Nah jadi sebelum azan zuhur ke bawah itu hukumnya mubah kalau kita mau memakai sikat gigi ataupun bersiwak biasanya kan dalam Islam tuh kan. Waktu setelah zuhur, nah maka itu berubah menjadi makruh gitu kan, ada beberapa yang mengharamkan. Kita juga dikhawatirkan gitu kan ketika kita sikat gigi atau apa itu mungkin tetelan bak airnya atau gimana gitu kan. Oke, jadi sikat gigi itu sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman, tapi alangkah baiknya jika itu tidak dilakukan, karena kan kita namanya manusia kan takut, mana tahu tiba-tiba airnya tertelan kan kita tidak tahu gitu kan. Oke. Selain itu juga ada nih katanya kan keistimewaan nih daripada orang-orang yang berpuasa itu, katanya bau mulutnya akan diberikan karuna seperti bau misik nanti dari oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu katanya. Iya. Salah satunya next question nih kak. Nah ini juga nih, karena biasanya kalau puasa ini kan siang hari panas banget gitu ya kak ya. Ini ada pertanyaan seperti ini kak. Apakah berenang dan menangis itu bisa membatalkan puasa? Berenang. Berenang. Panas-panas berenang ya kak ya. Jadi di antara beberapa yang dapat membatalkan puasa itu kan salah satunya itu kemasukan benda atau kemasukan sesuatu melalui rongga-rongga, melalui lubang-lubang seperti hidung, telinga, gigitan mulut dari mulut ya kan. Terus dari kemaluan depan, kemaluan belakang gitu. Nah dikhawatirkan aja gitu. Kita kan nggak bisa jamin nih ketika kita berenang apa kita nggak akan kemasukan air gitu kan. Kalau lebih baiknya tunda aja dulu lah sampai buka puasa gitu. Habisnya mau berenang dari maghrib sampai ke sahur lagi ya udah apa-apa bebas gitu kan. Yang penting kita ngambil aman aja gitu. Oke, berarti gitu ya teman-teman. Sebenarnya berenang itu boleh ya, tapi ditakutkan ketika teman-teman berenang kan nyelam tuh biasanya nyelam gitu kan. Nah takutnya tiba-tiba tanpa teman-teman sadari air dari kolam renang itu masuk dari lubang-lubang yang ada pada tubuh teman-teman sendiri, seperti dari lubang hidung atau dari mulut teman-teman sendiri yang tanpa teman-teman sadari gitu. Karena itu kan dapat membatalkan puasa dari teman-teman gitu. Oke ya. Selanjutnya nih kak, ada pertanyaan, jika menelan ludah sendiri, apakah membatalkan puasa kak? Menelan ludah sendiri. Menelan ludah sendiri. Gak apa-apa. Agak. Jangan aja ludah orang lain, gak boleh itu kan. Agak kering ya kalau misalnya nggak menelan ludah ya. Gak apa-apa, mungkin kalau menelan ludah sendiri jangan aja. Di ludah itu ada makanan-makanan gitu kan. Nah baru gak boleh gitu. Oke kak. Ini ada pertanyaan dari Salsa nih kak, kan kalau misalnya menelan ludah oke, nggak apa-apa ya kan kak. Kalau misalnya ada sisa makanan kecil banget gitu kak, tanpa kita sadari tiba-tiba dia tuh kayak ketelan gitu, itu gimana kira-kira kak? Berarti itu bukan kesengajaan ya kan, tidak sengaja berarti. Oh, berarti nggak apa-apa ya? Ya kadang-kadang Lagian kan kecil, kita nggak bisa ngakses buat ngambilnya juga gitu kan ya. Lagian kita nggak sadar juga. Iya benar. Sama kayak kalau orang lagi puasa tiba-tiba lupa makan gitu kan. Oh iya itu lupa juga ya. piring, dua piring. Tapi dalam keadaan lupa gitu kan, bukan pura-pura lupa gitu. Sengaja lupa gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya satu piring langsung habis kayaknya bukan lupa itu kan. Kayaknya itu lebih ke sengaja lupa kayaknya ya. Apalagi kalau nggak ada orang rumah ya. Jika seseorang belum melaksanakan mandi wajib, apakah puasanya sah atau tidak nih kak? Kalau dalam hukumnya itu tetap sah. Dia belum mandi wajib ya, tetap sah. Jadi misal dalam beberapa uzur bagi cowok mungkin mimpi basah gitu di malam, terus dia kesiangan bangun nih, tiba-tiba udah bangun, udah mau sahur, tiba-tiba udah azan gitu kan. Jadi tetap lanjutin puasanya, itu nggak apa-apa, itu mandi wajib di pagi harinya gitu kan. Kecuali kalau hal-hal yang menyebabkan mandi wajib itu terjadi saat puasa, kecuali misal tadi haid gitu kan, nah itu kan membatalkan daripada membatalkan berpuasa gitu. Atau berhubungan suami istri ketika berpuasa gitu kan, nah itu tidak boleh, ada hukumannya lagi seperti
harus membayar kafaroh. Namanya kafaroh itu denda kalau dalam hubungan suami istri tadi yang terjadi ketika di dalam keadaan berpuasa gitu ya. Yang pertama itu ada hukumannya yaitu membebaskan budak, tapi kita sekarang nggak ada lagi kan bisa membudakan gitu. Jadi poin kedua yaitu harus membayarnya dengan berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut gitu. Jadi kalau itu cuma 1 hari aja. Jadi kalau misal nih dalam waktu 2 bulan tadi dia batal ya di hari ini, dia harus ulang lagi dari 1 itu kan, jadi 2 bulan secara berturut-turut. Jadi bagi teman-teman di rumah jangan asal dulu selama bulan berpuasa. Iya gitu ya teman-teman, khususnya pas lagi puasa jangan nakal ya teman-teman. Oke, mau nakal mungkin kapan-kapan aja gitu ya. Ketika udah halal. Oke, setuju? Setuju. Oke teman-teman, begitu tadi pertanyaan dari saya dan telah dijawab dengan kakak nih. Oke, selanjutnya nih kak, ada pertanyaan yang terakhir banget nih yang Terakhir. Iya, terakhir yang bakal saya tanyain ke kakak nih. Ini membahas tentang malam keistimewaan atau malam Lailatul Qadar yang ada di bulan suci Ramadan. Tidak setiap bulan kan kak ada malam Lailatul Qadar gitu ya kan kak. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini kak. Mana pertanyaannya? Malam Lailatul Qadar ini kan nggak ada di setiap bulan ya kan kak ya. Jadi saya mau nanya nih kak, apa sih tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar itu kak? Dan juga apa sih keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini sendiri kak? Oke, baik teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam sebuah surah khusus yang diberi nama Al-Qadar. Quran surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menurunkannya di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada 1000 bulan. Bukan 1000 malam nih, 1000 bulan gitu kan. Jadi ketika kita mau nanya tanda-tandanya itu ya, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu bagian disebutkan itu malamnya tenang, damai gitu. Dan tanda-tanda daripada seorang itu mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketika dia itu hatinya lunak, lembut gitu ketika mendengar ayat-ayat Allah, mudah untuk menangis gitu. Nah, itu salah satu tanda daripada orang-orang itu pernah mendapatkan atau mendapatkan Lailatul Qadar. Keistimewaannya tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa diartikan ketika kita beribadah di malam ini berlipat-lipat ganda pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita di malam Lailatul Qadar. Makanya kita nggak tahu kan kapan itu. Jadi kita harus memanfaatkan momentum bulan puasa kita untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Oke, begitu ya kak ya. Berarti keistimewaan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri lebih mulia daripada 1000 bulan yang ada di bulan-bulan biasa. Berarti betapa mulianya malam Lailatul Qadar yang ada di bulan suci Ramadan ini teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, jadi itulah pertanyaan terakhir dari Salsa, dari saya. Untuk Kak Sani nih, kira-kira ada nggak closing statement buat teman-teman yang ada di rumah dari pertanyaan-pertanyaan yang setelah Salsa berikan tadi kepada teman-teman, kira-kira ada nggak nih Kak kira-kira? Oke, boleh nih. Jadi teman-teman yang di rumah, kita sekarang ini berada di bulan suci Ramadan, yang mana kita ketahui bulan ini hanya terjadi satu bulan di dalam 1 tahun gitu kan. Begitu banyak kemuliaan, keistimewaan, mulai dari berlipat ganda amal ibadah, pahala amal ibadah yang kita lakukan. Maka jadi kita harus memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya tentunya kan, dengan meningkatkan kembali daripada kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita lebih meningkatkan kembali daripada pembacaan ayat suci Al-Qur'an kita, tilawah Al-Qur'an. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka kalau di bulan Ramadan aja kita lupa nih sama Al-Qur'an,
apalagi di bulan-bulan lain gitu kan. Ini bulannya Al-Quran loh, masa kita lupa gitu kan sama Al-Quran gitu, teman-teman yang di rumah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Karena ini adalah bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang bukan tiap bulan ada. Jadi alangkah baiknya kita memperbanyak pahala, memperbanyak membaca Al-Quran yang biasanya mungkin sehari cuma 1 ayat. Mungkin teman-teman bisa memperbanyak lagi di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan ini sendiri adalah bulannya turunnya Al-Quran gitu ya Kak ya. Oke, jadi teman-teman itulah interview saya dengan Kak Sami. Terima kasih banyak Kak Sami yang sudah menyempatkan waktunya datang ke sini untuk diwawancara di ngomong-ngomong santai dengan Salsa. Terima kasih Kak. Ini udah selesai gitu pertanyaannya? Iya. Nggak mau ditambah gitu? Nanti kita buat sesi selanjutnya kali ya Kak. Boleh. Kayaknya mungkin kita akan membahas lebih lanjut tentang di luar bulan puasa kali ya nanti Kak. Nanti mungkin kita bisa atur jadwal sama ketua MNC gitu ya Kak. Kapan kita bisa ketemu lagi gitu ya Kak ya. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya selaku host pada video kali ini mengucapkan maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.